Halo Kicomania, jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Anton Joy ST dengan cara subscribe, like, dan komen di setiap video updatean terbarunya. Kamu juga jangan lupa ya buat aktifin notifikasi belnya biar kamu tahu setiap ada updatean video terbaru. Oke? Thank you. Hello Jam Droppers, bagi kalian yang punya cucak hijau salto dan sampai hari ini masih merawatnya alias masih mempertahankannya, silakan merapat ke sini karena pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi cucak hijau salto. Cucak hijau salto ini masuk kategori karakter atau bukan? Kemudian penyakit atau bukan? Saya jawab, menurut saya cucak hijau salto itu merupakan bagian dari karakter. Karena karakter itu sendiri kan artinya sifat. Sifat itu muncul dari kebiasaan. Bisa jadi salto itu muncul gara-gara salah perawatan. Atau bisa jadi karena saking agresifnya cucak hijau itu bisa juga menimbulkan salto. Intinya salto itu juga bagian dari karakter cucak hijau. Ya, teman-teman. Kemudian salto ini penyakit atau bukan? Jelas penyakit karena salto juga bisa mengganggu performa cucak hijau saat digantangkan. Karena biar bagaimanapun cucak hijau salto ini nanti bakal jadi pemandangan yang tidak enak saat digantangan. Tapi ingat, jangan pandang sebelah mata cucak hijau salto. Karena biar bagaimanapun cucak hijau salto itu mempunyai keistimewaannya sendiri, mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sama seperti halnya cucak hijau lainnya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi begini kawan-kawan, cucak hijau salto di harian itu kalau menurut saya nggak apa-apa, asalkan tidak dengan saat digantangkan. Ya, meskipun menghilangkan salto ini bisa terbilang susah ya, karena saya sendiri punya cucak hijau salto yang sampai hari ini masih saya rawat dan sudah melalui beberapa treatment, beberapa terapi, dan tetap saja hasilnya masih salto. Tapi nggak apa-apa kalau di harian, yang terpenting tidak saat digantangan. Ya, meskipun kadang kan saya sering umbar, saya sering cucak hijau salto itu saya sering umbar, dan memang kadang waktu-waktu saat diumbar itu seolah-olah cucak hijau saltonya hilang dan mengurang. Akan tetapi kalau saat dikembalikan di kandang kotak, ya tetap memang agak sulit sih menghilangkan kesaltoan pada cucak hijau. Akan tetapi di sini yang saya terapkan adalah bagaimana cara mengenali atau memahami kondisi birahi dan emosi cucak hijau salto tersebut. Bagaimana caranya agar cucak hijau saat dilombakan itu hilang kesaltoannya? Itu dengan cara kita memahami betul tingkat kekenyangannya, kemudian tingkat kegelisahannya, dan lain-lainnya. Karena itu yang bakal menjadikan performa burung itu duduk satu titik dan menghilangkan kesaltoannya. Nah, kalau menurut saya yang utama itu di situ kawan-kawan. Kita memahami kondisi birahi dan emosi pada cucak hijau salto tersebut. Insya Allah kalau kondisi birahinya pas, emosinya pas, kemudian tingkat kegelisahannya pas, kemudian tingkat kekenyangannya pas, saat perform di gantangan juga pasti dia nagen satu titik dan bongkar isian, dia lupa akan saltonya. Oke, itu cara yang utama. Adapun cara-cara berikutnya ini sebagai berikut. Cucak hijau itu bisa dipindah ke kandang sangkar bulat.
Karena kenapa? Karena di dalam sangkar bulat ini cucak hijau itu akan kesulitan untuk salto. Semisal di kandang lakbet, apalagi kandang lakbet ya sudah bulat, bentuknya kapsul, kecil lagi, itu pasti cucak hijau akan kesulitan untuk salto. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa memasangkan ranjau pada kandang. Semisal teman-teman memilih kandang kotak, nggak apa-apa, asal teman-teman memasang ranjau pada cucak hijau salto tersebut dengan mengasih benang. Lah, di langit-langitnya, di atas tangkringan atasnya itu dikasih benang agar cucak hijau itu kesulitan untuk salto. Oke guys, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa juga kalau semisal tidak ingin mengasihkannya benang, itu teman-teman bisa juga agak mengkeataskan tangkringannya, lebih mendekati ke langit-langit sangkar. Kan bisa juga diganjel toh bawahnya. Agar kenapa? Ya tadi cucak hijau itu intinya jangan kasih ruang untuk aktivitas saltonya. Kita di situ harus mempersempitnya sesempit mungkin. Cara yang keempat, teman-teman juga bisa melakukannya dengan trik memandikan cucak hijau di sore hari menggunakan air es. Karena kenapa? Begini, cucak hijau salto itu biasanya dia itu kondisinya sedang gelisah atau suhu tubuh panasnya itu sedang meningkat, sehingga dia itu kadang melampiaskannya ya dengan salto itu tadi. Atau bisa juga cucak hijau ini dia ketika sedang mau tidur itu pasti akan salto-salto terlebih dahulu. Maka di sini saya sarankan cara yang keempat itu dengan cara mandi sore dengan air es, karena di sini sedikit mengurangi tingkat kesaltoan si burung. Lah yang saya lakukan sih seperti itu. Oke, yang pertama menggunakan sangkar bulat, yang kedua itu menaruh ranjau benang di atas langit-langit sangkar, yang ketiga itu memperdekat tangkringan atas dengan langit-langit sangkar, yang keempat mandi di sore hari dengan menggunakan air es. Oke guys, mungkin itu saja cara mengatasi cucak hijau salto dari saya.